Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dengan NIM 204210318. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Landasan Pengembangan Kurikulum yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan. Lihat sampai akhir ya penjelasan dari saya. Nah, sebelum kita membahas landasan kurikulum, kita akan flashback dulu nih. Apa sih kurikulum itu? Dan apa yang Anda pikirkan terlebih dahulu saat mendengarkan kata kurikulum? Baik, saya jelaskan pengertian kurikulum. Kurikulum itu sering diartikan secara sempit, yaitu sebagai standar isi atau topik-topik yang harus dipelajari oleh siswa mulai dari sekolah sampai memperoleh ijazah. Dan secara istilah, kurikulum sering diasosiasikan dengan subjek matter yang harus diajarkan di sekolah. Sekarang diistilahkan dengan standar isi atau SI. Seorang pendidik harus memahami tentang kurikulum secara menyeluruh, yakni berkaitan dengan pengertian, landasan kurikulum, dan struktur kurikulum. Selanjutnya, hakikat landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan ajar yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan isi dan muatan kurikulum bukanlah suatu proses yang mudah, karena menentukan isi dan muatan kurikulum itu harus terangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai dan kebutuhan masyarakat. Nah, persoalan inilah kemudian membawa kita pada persoalan menentukan hal-hal yang mendasar pada proses pengembangan kurikulum, yang kemudian kita namakan asas-asas atau landasan-landasan kurikulum. Landasan-landasan kurikulum itu terbagi menjadi 4, diantaranya adalah 1. Landasan filosofis. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos yang artinya cinta yang mendalam, dan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah berarti sebagai pandangan hidup bagi individu. Selanjutnya, landasan psikologis. Secara psikologis, anak didik itu memiliki keunikan dan perbedaan-perbedaan, baik dari minat, bakat, maupun potensi yang dimilikinya, sesuai dengan tahapan pengembangannya. Dalam proses pendidikan, yang terjadi adalah proses interaksi antar individu. Penerapan landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum antara lain agar pendidikan dilakukan dapat menyesuaikan dengan hakikat peserta didik, baik menyesuaikan dari segi materi atau bahan ajar yang disampaikan, menyesuaikan diri dari penyampaian atau pembelajaran, dan menyesuaikan diri dari unsur-unsur pendidikan lainnya. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kurikulum di setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi diri secara cara orang berpikir, berasa, bercita-cita atau kebiasaan-kebiasaan. Selanjutnya landasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan iptek, karena tanpa memperhatikan iptek, kurikulum tersebut akan ketinggalan zaman, dan pelajar tidak dapat ilmu yang dituntut oleh dunia kerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi landasan pengembangan kurikulum. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.